Bu, mau tolak bala? Sedekah. Tolak bala itu salah satu caranya sedekah. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, tertolak dari mara bahaya, maka kata Nabi, bersedekahlah. Rasulullah itu rumahnya kecil. Dijelaskan dalam hadis, kalau beliau berdiri, kepalanya nyangkut di langit-langit rumah. Kalau beliau sujud berjamaah dengan istri beliau, kaki beliau menyentuh kepala istrinya karena kecilnya kamarnya. Tapi beliau tidak pernah kita dengar sengsara dalam rumah tangganya. Tapi beliau ucapkan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa? Karena istri beliau menaati suaminya, beliau menghormati istrinya. Jadi kalau kalian cinta kepada Rasulullah, bahagialah dalam rumah tanggamu. Jangan sampai kau sudah merantau, rumah ngontrak-ngontrak, kecil pula, suamimu jelek, bertengkar tiap hari. Kapan kau dapat kebahagiaan? Bagaimana saya mau bahagia, Ustaz? Suami saya jelek. Allah tahu itulah takdirmu dan jodohmu. Karena kalau suamimu cakep, dia akan malu jalan sama kamu. Istriku jelek, Ustaz. Ya itulah takdirmu. Karena kalau dia cantik, dia akan malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Jelas? Ya. Bu. Muliakan istri. Pak, coba lihat istrimu. Dia ikut merantau karena menghormati suami. Maka jangan sampai di Jepang istrimu, lalu kau hianati dan sakiti hatinya. Gimana kau mencari nafkah? Bagaimana kau mau bahagia? Bagaimana mau berkah penghasilanmu kalau istrimu yang selalu doakan kamu, kau tidak muliakan? Ibu, enak ndak hamil? Nah, hamilnya atau bikinnya? Bu, ndak enak kan hamil? Tidur aja tidak pernah tengkurap. Ndak enak, tapi kok dia ulang-ulang sampai 4 kali melahirkan ndak nyaman, pilihan antara hidup dan mati. Berapa banyak ibu wafat melahirkan anaknya, iya toh? Maka bagaimana Allah mau mengangkat derajatmu kalau istrimu kau tidak muliakan? Hormati istrimu. Bu, muliakan suamimu. Jangan sampai kau tidak tahu menghargai suami. Ridanya Allah tergantung dari ridanya suamimu. Maka muliakan suamimu, Allah akan ridha kepadamu. Bagaimana cara memuliakan suami? Setiap mau keluar rumah, ciumlah suamimu. Ibu yang ketahui itu pasti dia bayangkan, wah berat juga ini. Apa beratnya mencium suami? Bu, Pak, Nabi itu setiap hari bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya Nabi? Dia cium jidatnya. Maka mulai besok kalau kamu pergi kerja, sedekahlah kepada istrimu. Ibu, ngeri juga ini ibu di sini. Ya, Bu, kalau suamimu lupa, maka ingatkan dia. Pak, sedekah. Sini kau sayang, ku sedekah kau.
Ya, biarlah rumah kita seadanya ngontrak-ngontrak, biarlah gaji kita tidak terlalu memuaskan, biarlah kita jauh dari rantauan, tapi rumah tangga kita bahagia. Kenapa? Karena istri menghormati suami, suami memuliakan istrinya. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang tidak memuliakan istrinya, pun tidak ada ridha Allah bagi istri yang mendurhakai suaminya. Jangan menunjuk, Bu, dia boleh menunjuk. Ya. 3. Pak, masih membayangkan sedekah? Kau tidak pernah disedekahi suamimu? Bagaimana kau mau disedekahi kalau penampilanmu tidak beres? Suamimu mau pergi, kau tidak sikat gigi 3 hari, daster tinggi sebelah, mata dikasih timun, muka tebal piuk. Bagaimana suamimu? Duduk di depan televisi ngangkat kaki, nguap sambil angkat ketek. Kelihatan semua tali bulu keteknya. Kata suamimu dalam hati, wah menderita secari nafkah, hanya begini jodoh saya. Bu, berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu ketika beliau sholat sunnah, lama sekali beliau sujud, ditunggu untuk qamat, belum juga selesai sujud, tunggu, belum juga selesai sujud, selesai. Ternyata bekas sujudnya Nabi ada air mata. Nabi lalu bertanya, Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau meneteskan air matamu? Kata Nabi, saya tidak bisa membalas ibadah yang saya lakukan dengan nikmat yang Allah berikan. Adakah yang kalah ibadahnya Nabi? Nabi kalau sholat sendiri, sholat sunnah sampai bengkak betis beliau. Tidak pernah mulutnya lepas dari zikir. Tidak pernah perbuatan beliau menghina orang. Tapi Nabi tetap menyadari, saya tidak mampu membalas nikmat Allah dengan ibadah yang saya lakukan. Adalah seorang sufi yang pernah bercerita, ibadahnya kata ini 350 tahun hidup. Kerjanya ibadah, zikir, memuji Allah. Nanti selesai dia berhenti beribadah ketika makan dan buang air besar. Di akhirat kelak Allah ponis dia, silakan kau masuk surga karena ridaku. Masuklah kau surga karena ridaku. Perempuan ini, hamba ini protes, ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena ridamu. Saya mau masuk surga karena pantas. Kenapa kau merasa pantas? Karena ibadahku 350 tahun. Ya Allah berfirman, kau rupanya beribadah hitung-hitung. Baiklah, kalau kau berhitung, saya pun akan menghitung nikmatku kepadamu. Wahai malaikat, cabut matanya sebelah kanan, timbang dengan amalnya 350 tahun. Dicabutlah biji mata kanannya, ditimbang dengan amalnya 350 tahun, timbang punya timbang, ternyata subhanallah lebih berat satu biji mata daripada amalnya 350 tahun. Allah sampaikan, itu baru satu biji mata. Kau kira kau bisa beribadah kalau saya kasih kau penyakit? Kau pikir kau bisa cari nafkah sampai ke Jepang kalau kau matamu buta? Maka kau tidak bisa membayar nikmatku dengan ibadahmu. Kamu masuk surga bukan karena ibadahmu semata, karena ridhaku kepadamu. Bapak pikir nikmat Allah ini bisa diuangkan? Kamu pikir bisa diuangkan? Berapa gajimu 1 bulan? Kau bisa beli jantung? Kau bisa beli jantung? Ibu, ambil itu jantungmu, jual di Hong Kong, miliaran rupiah harganya. Jual itu, langsung kau jadi miliarder. Tapi kau sudah mati. Ginjal, ada orang keluar duitnya sampai miliaran untuk ganti ginjalnya 1. Mana bisa kita bayar
Allah kasih kita ginjal 2. Adik-adik, ini kamera mahal. Tapi demi Allah, tidak ada gunanya ini kamera kalau tidak ada matamu. Kau mau apa ini kalau tidak ada matamu? Tapi apa ini yang mahal? Tidak, mata. Allah kasih kau gratis. Hebatnya ini mata, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istrimu, mana tetanggamu. Bayangkan kalau kau tidak bisa bedakan, kenapa malam minggu lain rasanya ini? Maka Nabi menyadarinya. Lalu Nabi selalu mengingat dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ini ada iPhone merek baru kan, iPhone 15. Kamu pikir itu yang mahal? Bukan. Apa gunanya iPhone kalau kau sudah bituli? Apa gunanya iPhone kalau jari-jari tanganmu sudah tidak bisa bengkok? Mana kau bisa berWhatsApp kalau tidak bisa bengkok tanganmu? Itu Lionel Messi jago main bola. Apa karena dia hebat? Tidak. Tapi karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok? Lari dia. Hei bu, pernah kau lihat orang dikawat giginya? Itu mahal katanya bu. Tapi apa kamu kawat kalau tidak ada gigimu? Ibu cantik sekarang dilihat karena Allah kasih kau kesehatan. Coba kalau kau sudah stroke, mana kau cantik? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Banyaklah bersyukur, maka Allah akan tambah. Banyaklah bersyukur, maka Allah akan tambah dari apa yang Allah kasih kau. Kenapa kau miskin? Karena kau tidak pernah bersyukur dengan kemiskinanmu. Bersyukur, Allah tambah itu. Ya, syukur kepada Allah. Syukur. Kenapa kau jelek? Karena kau bandingkan dengan orang cantik. Coba kau bandingkan yang jelek. Ya 11-12. Ya toh? Kapan saya jelek? Ketika saya duduk di sampingnya artis cakep. Pasti tambah hancur. Ya. Lima. Itu anak-anak. Kalau anak-anak wajar ribut. Kalau ibu-ibu, apa ibu? Apa? Kau yang bilang. Ini masih sewa-sewa Islam Center kita. Tunjukkan marwahmu, tunjukkan harga dirimu sebagai orang Islam, miliki dan beli ini gedung. Amin. Mustahil, tidak ada yang mustahil. Itu tempat saya ceramah tadi siang. Di mana lagi tempatnya itu? Nah, Mio. Bukan motor. Di Indonesia ada Mio. Masjid Istiqlal Osaka. Mudah-mudahan ketika saya kembali ke tempat ini sudah masjid miliknya umat Islam yang ada di Toyota. Mobil aja bisa kau beli, apalagi Toyota ini. Oh, mobil Toyota juga ya. Saudaraku, berapa gajimu? 10 juta, 20 juta. Kalau kau tidak sedekahkan, hanya habis di dunia. Tapi kalau kau sedekahkan, dunia kau dapat, ada juga untuk akhiratmu. Ya, dek, kamu mau kaya, sedekahlah. Bu, mau tolak bala, sedekah. Tolak bala itu salah satu caranya sedekah. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, tertolak dari mara bahaya, maka kata Nabi, bersedekahlah. Bu,
Tidak mungkin kau bisa jaga suamimu. Kau periksa HP-nya, HP-nya bisa kau periksa, tapi ternyata ada HP-nya yang lain. Ya. Ya. Belum lagi kalau suamimu licik. Lain dia tulis, lain isinya. Dia tulis di HP-nya, dia save namanya siapa? Sahabat terbaik. Sahabat 1, sahabat 2. Ternyata cewek isinya. Dia tulis Abdurrahman, ternyata cewek isinya. Kenapa kau tahu? Karena saya pernah alami. Dulu setelah saya viral-viral, ada dulu cinta monyetku di kampung. Pacar-pacarku begitu. Dia sudah janda. Selalu dia telepon saya, Pak. Bukan. Dia selalu telepon. Saya mau angkat. Nggak enak. Nanti perasaannya istri saya bagaimana. Saya mau blokir. Nanti dibilang saya sombong satu kampung. Akhirnya apa? Namanya ku tulis di HP ku, penjual batu bata. Saya lagi santai-santai, tiba-tiba berteriak mamanya istri saya, Ustadz ada telepon. Dari siapa sayang? Tertulis penjual batu bata. Terus saya bilang jangan angkat sayang, tagihan. Kan perempuan paling takut tagihan toh. Loloslah saya. Beberapa hari kemudian saya pulang ceramah. Sayangku, bikinkan saya teh hangat. Saya lagi ajar receh ngaji, bikin sendiri. Mana gula? Ada di situ tertulis di toples gula. Saya ambil itu toples yang isi tulisannya gula. Begitu saya tes, itu minum teh, kenapa asin? Saya pergi lihat kembali, garam. Dia tulis gula. Saya protes, kenapa kau tulis gula? Baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga, lain kau tulis lain isinya. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Alhamdulillah dapat gaji 15 juta satu bulan. Kau serahkan ke masjid ini, pembebasan masjid ini 500.000 satu bulan. Berapa kepala di sini? 500.000 per bulan satu orang, satu bulan bisa terkumpul 50 juta satu bulan. Insya Allah bisa kita miliki ini. Amin. Dan saudaraku, hartamu satu yang habis kamu makan, itulah yang kamu miliki. 2, pakaian yang hancur kamu pakai. 3, yang telah kau sedekahkan di jalan agama Allah. Ini cincin berlianmu mak, ibu-ibu, emas-emasmu. Nah, siapa yang pakai kalau kau mati? Anak? Bukan. Siapa? Istri kedua. Suamimu kawin lagi. Ada di Makassar, dia bilang, Ustadz, jelek betul sifatnya itu tetanggaku. Kenapa? Masa baru 3 bulan istrinya meninggal dia kawin lagi? Saya bilang, itu tetanggaku masih hidup istrinya dia kawin. Ibu, sedekah. Bersedekahlah. Tidak ada orang bangkrut kalau dia rajin bersedekah. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya yang paling ringan kalau kau cinta kepada Nabi, perbanyak bersalawat. Adik-adik sekalian, kalau kau lagi gundah gulana, bayangkan ada Nabi di depanmu, kau jabat tangannya sambil kau bersalawat. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Tidaklah larangan, tidaklah dosa ketika ada perempuan yang ingin kau persunting, kau bayangkan wajahnya, lalu kau bersalawat, biar Allah yang mudahkan pernikahan kalian. Bayangkan wajahnya, lalu kau bersalawat, Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Insya Allah, Allah mudahkan jodohmu. Tapi jangan juga kau salawat istrinya orang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, ada hajatmu, maka kita dulu diajarkan orang tua kita, kalau ada kau mau, misalnya mau beli mobil, uangmu belum cukup,
tinggal beberapa lagi uangmu cukup, kau pegang itu mobil sambil kau salawati. Ya, ibu-ibu, suamimu mau dilindungi Allah, kau bayangkan wajahnya, kau salawati. Tidak ada salahnya ketika dia lagi tidur baring-baring, kau salawati ubun-ubunnya. Tiba-tiba dia terbangun. Apa kau bikin? Saya sayang kau, bang. Ya, selawat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat.